Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan, keleluasaan-keleluasaan, kelapangan-kelapangan, serta nikmat-nikmat yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bermudarosah. Baik. Alhamdulillah libur 2 minggu. Karena memang minggu keempat dan minggu kelima saya ada kegiatan di tempat lain yang nggak bisa ditinggalkan. Alhamdulillah kita masih di dalam kitab Ta'limul Muta'alim Fadilatul Syekh Az-Zarnuji rahmatullah alaihi ta'ala. Kemarin kita sudah membahas banyak hal, Ustadz. Kita sudah membahas tentang ilmu itu ada 2, Ustadz. Ada ilmu ahayin dengan ilmu hal. Oke. Ilmu hal itu ilmu yang urgen sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada yang namanya ilmu al-ahayin. Ilmu yang dibutuhkan ketika ada suatu kejadian. Itu ilmu ahayin. Ilmu ahayin ini dibutuhkan ketika ada suatu hal aja. Jadi nggak setiap saat. Contohnya apa? Ketika mengurus jenazah. Nah, itu kan ilmu ahayin. Tidak setiap hari karena ada orang yang meninggal. Jadi dibutuhkan ketika ada kejadian saja, ilmu ahayin. Sama misalkan ketika teman-teman semua mungkin tahu dalam istilah sholat ada namanya jamak dan ada istilah namanya qasar. Oke ya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu satu kaidah, ini penting. Jadi sholat menjamak sholat. Menjamak itu artinya menggabungkan 2 sholat. Bukan menggabungkan 5 sholat jadi 1, bukan, itu nggak bisa. Jadi menggabungkan 2 sholat. Contohnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi menjamak sholat itu haknya orang yang butuh. Saya ulangi, ini ilmu ahayin nih, karena kadang-kadang dibutuhkan, nggak setiap saat. Jadi menjamak sholat itu haknya orang yang membutuhkan. Contoh. Haknya orang siapa, Dok? Yang menjamak sholat haknya untuk orang siapa? Yang butuh. Taib. Contoh. Maghrib. Hujan deras badai. Oke. Dan kemungkinan deras badainya ini sampai malam. Kan nggak mungkin. Orang tiba-tiba, ya sudah kita pulang ke rumah terus balik lagi. Itu kan resiko. Akhirnya apa? Dijamak sholatnya. Karena dia butuh. Oke. Contoh, itu yang pertama. Contoh yang kedua. Ketika di bandara. Orang datang ke bandara, misalkan dia waktu sekitar jam 2 atau setengah 3. Jam 2 lah, anggaplah jam 2. Dia belum sholat zuhur. Sementara pesawatnya itu terbang dekat-dekat mungkin jam 3.10, jam 3.15 lah. Dia nggak mungkin menunggu azan dan menunggu iqamah. Karena ada kemungkinan dia ketinggalan pesawat. Akhirnya apa? Dia jamak sholatnya. Kenapa dia jamak? Kenapa dia gabungkan sholatnya? Karena dia butuh. Mumtaz. Ada lagi namanya mengqashar sholat. Mengqashar sholat itu yang asalnya sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu namanya mengqashar sholat. Jadi asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nggak bisa 3 rakaat jadi 1,5, nggak bisa. Udah. Karena mengqashar sholat hanya ada pada yang sholat yang 4 rakaat saja. 4 jadi 2. Oke. Nah, mengqashar sholat ini haknya siapa? Kan tadi kita udah tahu. Oh, menjamak sholat ini hanya untuk orang-orang yang butuh saja. Dia punya kebutuhan di situ. Oke. Nah, mengqashar sholat itu haknya musafir. Musafir itu orang yang perjalanan jauh, dia pergi. Misalkan dia
ingin safar dari Salatiga misalkan ke Merak, dia kan nggak mungkin sholat duhur berhenti dulu, kemudian keluar lagi rest area, asar berhenti lagi, menyulitkan. Akhirnya dibuat dia yang namanya qashar dua-dua. Oh ternyata dia butuh yang namanya jamak, kan musafir. Oke, ya sudah dijamak. Ingat itu tadi kaidahnya. Jadi menjamak haknya orang yang butuh. Kemudian mengqashar sholat haknya musafir. Mumtaz, barakallahu fikum. Itu ilmu ahayin, contoh ilmu ahayin. Tape. Nah, kita juga sudah mempelajari hukum mengetahui hukum-hukumnya. Jadi ilmu hal atau ilmu ahwal itu hukumnya fardhu ain. Setiap orang harus tahu. Masalah sholat, masalah wudhu itu fardhu ain. Kemudian ilmu ahayin itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya apa? Cukup sebagian orang saja yang tahu. Kalau fardhu ain semua orang harus tahu. Tapi kalau fardhu kifayah cukup sebagian orang saja. Kan nggak mungkin setiap hari orang safar. Kan nggak mungkin setiap satu ketika ada yang meninggal, satu kampung semua menyolatkan atau satu desa semua menyolatkan, kan tidak mungkin. Makanya fardhu kifayah sebagian orang saja. Barakallahu fikum. Kemudian itu dua ilmu yang sudah kita pelajari dari kitab Ta'limul Muta'alim. Yang pertama ilmu hal atau ilmu ahwal, yang kedua ilmu ahayin. Yang ketiga, di sini Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala mengatakan setelah menjelaskan ilmu al-ahayin. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu taala ghafarallahu lahu wa lis-sami'ina jami'an. Qila, dikatakan, inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal bimanzilati at-ta'am la budda li kulli wahidin min dzalik. Inna ilma, sesungguhnya ilmu, ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal, ilmu ahwal, ilmu hal yang setiap orang harus ketahui, wajib diketahui. Bimanzilatit ta'am, seperti yang namanya makanan. La budda, harus. Karena tidak mungkin seorang atau seseorang dia sehari ini atau 2 hari dia nggak makan, lemas dia. 3 hari dia nggak makan, lemas dia. 4 hari ya kalau masih ada alhamdulillah. Nah, dia butuh yang namanya makanan. La budda likulli wahidin min dzalik, itu ilmu hal. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahayin, ilmu yang dibutuhkan ketika ahayin, kadang-kadang, jarang-jarang. Ilmu ahayin, ahyanan. Ahayin itu wallahu taala alam bisawab, tapi saya menganggap ahayin itu ada kata ahyanan, kadang-kadang. Ilmu yang kadang-kadang dipakai, maksudnya seperti itu. Bimanzilatid dawa, itu seperti namanya obat. Barakallahu fikum. Karena nggak mungkin setiap hari orang makan obat terus. Overdosis iya. Ketika dia butuh. Nah, yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqati, dibutuhkan hanya sebagian waktu saja, nggak setiap saat. Orang contoh, dia demam. Apakah ketika demamnya selesai sudah habis dia tetap diminumkan Panadol? Kan enggak. Gitu. Overdosis dia bisa-bisa. Wa ilmu an-nujumi bimanzilatil marad. Nujum itu perbintangan, bintang-bintang. Nah, ilmu tentang perbintangan seakan-akan sebagai penyakit. Nah, ini masih umum, saya akan menjelaskan. Barakallahu fikum. Jadi kan tadi sudah kita bahas ya, ilmu nujum itu ilmu tentang perbintangan. Oke, ini masih umum nih. Bintang yang bagaimana Ustaz? Nah, jadi ilmu nujum itu ada 2, bisa didengarkan atau ditulis baik-baik. Ilmu nujum, ilmu perbintangan itu ada 2. Sudah? Yang pertama ilmu taksir.
Saya akan tulis dengan bahasa Indonesia saja, sudah. Biar mudah. Kalau pakai bahasa Arab agak susah, Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa pakai bahasa Arab. Oke. At-taksir. Nah, at-taksir. Bahasa Indonesia seperti apa, Ustaz? Tak. Saya lupa ini. Taksir dia pakai tape. Barakallahu fikum. Nah, apa itu ilmu taksir? Nah, ini. Jadi ilmu taksir itu keadaan bintang, tape, keadaan bintang bisa meramalkan kejadian di bumi. Nah, itu ilmu taksir. Keadaan bintang bisa meramalkan kejadian di bumi. Itu ilmu taksir. Ustadz susah, Ustadz panjang, Ustadz. Saya butuh yang singkat. Oke, ramalan bintang. Nah, zodiak, sio, apa lagi? Yes, pokoknya itulah. Nah, tape. Nah, itu semacam itu. Hukumnya apa? Nggak boleh. Haram. Hukumnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti kita bahas. Ada di sini. Jawabannya ada di sini. Kita akan jelaskan dulu. Tape. Ini nggak bisa dipelajari, nggak bisa dibaca. Haram juga tape. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis yang kedua. Namanya ilmu taisir. Tulis saja bahasa Indonesianya lah. Taisir. Taisir. Ustaz, gimana tulisannya, Ustaz? At-taisir. At-taisiru. Artinya apa? At-taisir itu memudahkan. Secara bahasa Indonesia artinya memudahkan. Nanti akan kita bahas. Taisir. Barakallahu fikum. Nah, saya akan jelaskan dulu. Ini sudah ditulis ya. Saya jelaskan dulu bahasa Indonesianya nih. Ilmu taisir itu keadaan bintang dikaitkan dengan ilmu ilmiah. Ustaz, maksudnya ilmu ilmiah apa, Ustaz? Bisa masuk akal gitu. Keadaan bintang dikaitkan dengan ilmu ilmiah. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan arah, cuaca, waktu sholat, arah kiblat. Nah, itu tujuannya. Yang ini boleh. Berbeda dengan yang taksir tadi. Oke, taisir ini saya akan ulangi. Keadaan bintang dikaitkan dengan ilmu ilmiah. Itu, ilmu taisir. Jadi keadaan bintang, lihat bintang nih. Kan bisa tuh. Oh, ini arahnya utara. Nah, itu ada itu ilmunya. Jadi bisa juga lihat waktu. Waktu sholat. Oh, bintang ini sudah muncul ini. Oh, berarti waktunya masuk isya. Oh, bintang ini sudah muncul nih. Oh, berarti tandanya subuh. Sekarang Ustaz ngapain saat belajar bid'ah? Karena ada aplikasi Ustaz. Nah, titit. Nah, udah masuk waktu. Nah, gitu. Kalau dulu saya sempat belajar, tapi nggak yang pakai bintang. Saya pakainya matahari. Jadi ketika matahari sudah zawal itu artinya condong. Sudah miring sedikit, oh duhur masuk. Nah, sama ketika asar. Waktu berakhir asar kapan? Beberapa ulama mengatakan ketika bayangan kita sudah 3 kali lipat daripada tinggi kita. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi salah satunya. Kemudian waktu isya kapan, Ustaz? Ketika keluar. Kalau di sini susah karena padat penduduk. Ketika keluar lihat, oh ternyata merah-merah yang merona itu sudah menghilang. Matahari kan terbenam tuh. Biasanya kan ada sisa-sisa merah-merahnya itu. Nah, ketika merah-merahnya sudah berganti jadi gelap semua, nah itu sudah masuk waktu isya. Hakadha. Kita lanjutkan. Itu ilmu taisir. Nah,
Berarti ada ilmu yang haram dipelajari. Karena dikatakan di sini qila dikatakan astagfirullah. Wa ilmun nujumi bi manzilatil marad. Mempelajari ilmu perbintangan itu seperti dengan seperti dengan penyakit. Fata'allumuhu haramun. Karena mempelajarinya haram. Kenapa? Alasannya li'annahu yadhurru. Karena dia memberikan bahaya, madharat, wala yanfa'. Tidak memberikan manfaat sama sekali. Nah, ini kenapa alasannya mempelajari rasio bintang, zodiak bintang, sio bintang, afwan, itu haram. Ya ini. Wal harabu, harab itu kabur. An qada'illah, kabur dari ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Kabur daripada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghairu mungkin, dan ini enggak mungkin. Tape. Ini bahas sedikit tape. Ini keluar sedikit ya, karena ada namanya ketetapan Allah. Jadi ketetapannya Allah ini mau bagaimanapun itu paling baik buat manusia. Ustaz, kok sakit itu baik Ustaz? Kan sakit itu kan ketetapannya Allah. Lapar itu ketetapannya Allah. Gak punya uang kan ketetapannya Allah. Kok itu baik Ustaz? Kenapa baik Ustaz? Lapar, sakit, gak punya uang, itu ketetapannya Allah baik. Kok kita menganggap hal itu gak baik? Karena dibalik kita lapar, dibalik kita gak punya uang, dibalik kita sakit, itu ada kebaikan yang kita gak tahu. Misal, ketika kita kenyang terus, bisa menyebabkan penyakit. Misal. Atau ketika kita punya uang terus, alhamdulillah, Ustaz, uang saya unlimited, Ustaz. Nah, santai, Ustaz, aman, Ustaz, pokoknya. Makan dimanapun jalan, Ustaz. Pasti ada hikmahnya. Bisa jadi ketika kita punya uang terus, jadi korban kejahatan. Ustaz, kenapa kok sakit, Ustaz? Bisa jadi sakit ini menghindarkan kita dari mahara bahaya yang lebih besar. Misal, Ustaz, hari ini saya sebenarnya sudah janjian futsal, Ustaz. Pokoknya sama bestie saya sudah janjian futsal, Ustaz. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan lain, Allah menetapkan lain, Ustaz. Gigi sakit, Ustaz. Jalan naik motor nggak bisa, berdiri nggak bisa, Ustaz. Bisa jadi ketika kita sehat di waktu itu, kita diselamatkan dari cobaan atau ujian yang lebih besar. Kenapa sakit? Oh, ternyata di jalan ke arah futsal itu ada kecelakaan. Alhamdulillah saya nggak jadi. Kadang kita nggak menyadari hal-hal kayak gitu. Itu makanya kita nggak bisa lari dari ketetapannya Allah. Nah, lanjut. Fayanbaghi likulli muslimin an yashtaghila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wad du'a'i wat tadarru'i wa qira'atil Qur'an was sadaqatid dafi'ati lil bala' was salati wa yas'alullaha ta'ala al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah liyasunallaha anhu ta'ala al bala'a wal afat fa inna man ruziqad du'a lam yuhrimal ijabah fa in kana al bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata lakinna yuyassiruhu Allah ta'ala yuyassiruhu Allah alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'a. Taib. Fayanbaghi likulli muslimin, maka sepantasnya bagi seorang muslim, yang bagi itu sepantasnya, seyogianya, likulli muslimin, bagi setiap muslim, an yashtaghil, dia menyibukkan. Yashtaghil itu menyibukkan. Ini dihapus ya. Oke. Saya punya pertanyaan menarik tentang qada dan qadar. Nanti diingatkan, Dok. Ada hadiahnya nanti. Nah, jarang-jarang. Saya biasanya ngasih hadiah nih. Kalau pertanyaannya agak sulit, hadiahnya saya naikkan.
Atau nggak ada yang jawabnya. Saya sampai bahkan ketika ada pertanyaan sulit, saya bilang, gak usah pakai uang sudah. Saya transfer ke rekening tabungannya antum berapa? Antum mau? Tip. Yashtagil fi jami' awqatihi. Menyibukkan di jami' awqatihi, segala waktunya dia. Dengan apa? Bizikrillahi ta'ala. Berzikir kepada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran. Bersedekah. Karena sedekah apa? Dafi'atul lil bala. Di sini dikatakan bisa menolak yang namanya bala. Bisa menolak yang namanya musibah. Wassalah. Salat juga. Di sini yang dimaksud salat sunnah. Nah ini, wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afiyah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, ampunannya. Karena kita manusia ini 3. Kalau nggak bersyukur, bersabar, beristighfar. Sudah. Makanya kita perlu namanya istighfar. Taib. Wal afiyah fid dunya wal akhirah liyasunallaha anhu, agar menjaga, sona yasun itu menjaga, liyasunallaha ta'ala anhu ta'ala al bala wal afat, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita daripada yang namanya bala, musibah, al afat, cobaan-cobaan, ujian-ujian. Fa inna man ruziqad du'a, barang siapa yang Allah beri rezeki untuk berdoa. Karena gini mas, saya akan kasih tahu, membaca Al-Quran, berdoa itu rezeki dari Allah. Contoh, semua di dunia ini waktunya 24 jam. Bener apa enggak? Ada nggak yang 25 jam? Nggak ada. Yang 26 jam? Nggak ada. Atau saya kaya nih, saya belilah 27 jam sehari buat saya. Kurang, saya 24 jam. Nggak ada. Semua 24 jam. Tapi yang hari itu bisa baca Al-Quran, itu rezeki dari Allah. Yang hari itu bisa berdoa aja. Allahumma, misalkan, inni as'aluka an-najata minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku selamat dari api neraka. Itu kan rezeki dari Allah. Nggak semua orang bisa berdoa. Jadi nggak semuanya bisa melakukan itu. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhrimal ijabah. Ketika sudah diberi rizki berdoa, tidak Allah haramkan dari yang namanya ijabah doa. Ustaz, saya kok doa belum diijabahi Ustaz, doanya Ustaz. Ada tuh mesti. Allah sacat. Saya sudah 2 tahun Ustaz doa Ustaz. Pengen punya motor Ustaz, tapi nggak punya Ustaz. Tapi gini. Jadi ada 3 keadaan doa. Yang pertama, Allah langsung ijabahi doanya. Ya Allah, mana ya Allah pulpen ya Allah. Oh ini alhamdulillah ketemu. Ada kayak gitu kan? Langsung Allah ijabahi. Ya Allah, jangan hujan dulu ya Allah. Biar saya sampai rumah dulu ya Allah. Gak hujan. Ada yang langsung ijabahi. Tapi ada yang gak diijabahi. Kemudian gimana Ustaz? Ini kan lam yuhrimul ijabah. Tapi yang gak diijabahi punya 2 kemungkinan. Ustaz, saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi kok saya nggak dikabulkan Ustaz. Ijabah itu dikabulkan. Astagfirullahaladzim. Ijabah itu artinya dikabulkan. Kok saya nggak dikabulkan? Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Allah tabung doanya untuk dia di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi tidak Allah ijabahi karena Allah menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Jadi jangan kita namanya suuzon. Ini gimana sih kok? Saya sudah doa nggak diijabah-ijabah, itu kan suuzon namanya. Buruk sangka sama Allah, itu nggak boleh kita. Gimana sih Allah, kok saya berdoa biar fulanah nih jadi jodoh saya, kok nggak kecantol ini fulanah nih. Nah, ya itu. Karena bisa jadi, ya itu tadi, ditabung untuk akhirat kita. Kalau sudah azan dulu nggak apa-apa. Sudah masuk waktunya? Namun, azan dulu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, itu tadi kita dihindarkan dari musibah, dari bencana yang lebih besar. Kalau kita jadi nikah sama fulana, misalkan kalau fulan tadi nikah jadi sama fulana, ternyata semuanya fake semua Ustaz, palsu semua Ustaz. Ternyata make upnya begitu dilepas Ustaz, ya Allah Ustaz.
Astagfirullahaladzim Ustaz. Kita dengarkan dulu azan, nanti kita lanjutkan.